Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Operasional Perbankan Syariah. Kita langsung lanjutkan ya, sesuai dengan pembahasan saya di pertemuan sebelumnya. Kita akan mempelajari berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia di kantor cabang. Ya, manajemen sumber daya manusia di kantor cabang. Oke, sudah muncul ya share screen saya ya. Sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Silahkan dipimpin doa. Silakan. Yuk, siapa yang mau pimpin doa? Silakan loh. Yuk, Baiklah silakan. teman-teman, sebelum mulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih Mas Jody ya, Jody. Kita langsung masuk ya di pertemuan kita hari ini, yaitu manajemen sumber daya manusia di kantor cabang Bank Syariah. Manajemen sumber daya manusia di kantor cabang Bank Syariah. Saya singkat PS ya, PS. Oke. Silakan yang belum siap disiapkan dulu ya. Mungkin ada yang masih belum bawa alat tulis, silakan. Kita akan belajar berkaitan dengan sumber daya manusia di kantor cabang ya.
Oke, udah siap semua teman-teman? Sudah, Pak. Oke, udah ya. Kita lanjut. Nah, ada 4 unsur ya. 4 unsur yang harus dimiliki. 4 unsur yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia di kantor cabang. Ya. Ini sebagai framework atau dasar kita ya, kerangka dasar kita kalau mau ngomongin sumber daya manusia. Yang pertama adalah knowledge. Yang kedua adalah skill. Yang ketiga adalah attitude. Yang keempat adalah spirituality. Knowledge, skill, attitude, dan spirituality. Oke, saya jelaskan ya teman-teman. Knowledge itu berarti pengetahuan. Pengetahuan yang seperti apa, Pak? Semua manusia itu pasti punya pengetahuan dasarnya. Ya, misalnya kita punya pegawai di kantor cabang Bank Syariah yang kita miliki, maka dia pasti membawa pengetahuannya. Mau itu pegawai baru atau pegawai lama. Ya, semuanya punya pengetahuan. Lalu yang kedua adalah skill. Skill ini berkaitan dengan keterampilan. Nah, keterampilan itu berkaitan dengan praktek kerjanya. Misalnya di sini ada tenaga keuangan atau kasir atau teller di bank syariah, maka keterampilannya untuk bisa menjadi teller itu bagaimana? Jadi beda dimensi ya. Kalau pengetahuan ini yang dia bawa selama dia belum bergabung sampai sudah bergabung di kantor cabang kita. Dan yang kedua adalah keterampilan itu berarti dia ketika praktek kerja di tempat kita itu seperti apa. Jadi kemampuan dia ketika atau keterampilan dia ketika sedang bekerja. Nah, itu namanya skill. Beda ya. Bisa dibedakan ya. Yang ketiga adalah sikap. Nah, sikap itu apa teman-teman semua? Sikap itu attitude. Jadi gini misalnya ya, kita bekerja itu punya perilaku atau tingkah laku yang positif atau enggak, ya bisa disiplin atau enggak, bisa bekerja dengan baik atau enggak, ya terus menggunakan cara-cara yang baik atau enggak, itu namanya sikap, attitude ya, lebih ke personality, itu namanya attitude ya. Jadi itu harus diperhatikan dalam
mengelola sumber daya manusia di kantor cabang Bank Syariah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah spirituality. Jadi spirituality itu adalah kesadaran akan keterbatasannya. Kesadaran ya akan keterbatasan. Kemampuan sehingga dalam bekerja dia selalu memiliki ibadah yang tekun. Jadi selain 3 hal yang sifatnya duniawi, ini kalau saya lingkari duniawi ya, yang 1 sampai 3 ya. Tapi juga spiritual, itu artinya kesadaran akan keterbatasan kemampuannya, sehingga dia lebih rendah hati dalam bekerja. Itu juga penting. Ya. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah peran SDM dalam kinerja kantor cabang. Jadi peran dari sumber daya manusia itu apa? Sumbangsihnya apa? Sehingga dia bisa meningkatkan kinerja kantor cabang. Kinerja kantor cabang itu diukur dari apa saja? Bisa dari tingkat pendapatan atau laba, ya, dan lain sebagainya yang sudah pernah saya jelaskan ya. Tingkat efisiensi dan lain sebagainya itu juga ada. Yang pertama adalah melakukan analisis jabatan. Ditulis dulu ya, nanti saya jelaskan. Melakukan analisis jabatan. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat adalah mengembangkan nah itu ya, merekrut TK yang TK itu tenaga kerja. Oke, bisa dicatat dulu nanti saya jelaskan ya.
Sudah dicatat teman-teman? Oke. Sudah, Pak. Analisis jabatan itu apa? Analisis jabatan itu adalah deskripsi pekerjaan. Ya. Jadi analisis jabatan itu berarti kita mendeskripsikan pekerjaan-pekerjaan apa yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Misalnya kita membangun kantor cabang Bank Syariah, maka pegawai-pegawainya itu ada siapa saja? Teller, CS mungkin ya. Terus apa? Tenaga kebersihan dan lain-lain, tenaga back office. Itu kita jabarkan dulu. Kita lakukan analisis dulu. Berikut juga dengan apa? Deskripsinya apa saja. Nah, sekarang yang kedua, kalau sudah dianalisis kebutuhannya apa, sekarang kita kebutuhan tenaga kerjanya. Kan kita sudah menganalisis nih, jabatan atau pekerjaannya apa aja, teller, CS, back office, dan lain sebagainya ya. Terus kita merencanakan kebutuhannya itu setiap pekerjaan itu berapa, teller butuh berapa, CS butuh berapa, ya enggak, back office butuh berapa, dan lain sebagainya. Silakan ditulis dengan bahasa kalian sendiri ya. Bahasa saya gitu pokoknya, dengan biar lebih simpel ya, dengan sederhana ya. Yang nomor satu itu berarti kita ceritakan dulu jabatannya yang dibutuhkan apa. Yang kedua adalah kita baru ngomongin kalau sudah ada pekerjaannya, maka orang-orang yang ada di dalam pekerjaan itu berapa orang yang dibutuhkan gitu. Ya. Lalu yang ketiga adalah merekrut tenaga yang memiliki akhlakul karimah dan menyeleksi. Jadi kalau kita sudah menentukan berapa kebutuhannya, misalnya teller 2, CS 2, back office 2, tenaga kebersihan 3, misalnya gitu ya. Jadi total berapa itu? 9. Berarti kita akan melakukan rekrutmen atau seleksi. Ya, calon-calon tenaga kerja. Kita upload di sosial media. Dibutuhkan CS, dibutuhkan teller. Nah, itu namanya merekrut. Ya. Lalu yang keempat adalah mengembangkan tenaga kerja. Jadi dari 9 yang sudah masuk itu kita kembangkan. Karena kan biasanya kalau tenaga kerja itu baru, masih mentah kan skillnya, kemampuannya, maka kita akan apa? Kembangkan dengan pelatihan-pelatihan. Atau dengan pendidikan-pendidikan yang bisa meningkatkan kinerja dari orang tersebut. Nah itu ya peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja kantor cabang. Jadi kalau itu yang dibutuhkan adalah tenaga kerja baru, maka dia harus dikembangkan terus. Ya. Lalu selanjutnya kita sekarang terus ini berarti pemimpin cabangnya ngapain Pak kan gitu, ya? Tugas atau mungkin peran dari pemimpin cabangnya apa? Nah kan gitu kan, peran pemimpin cabang, pemimpin atau kepala cabang. Yang pertama adalah pengadaan pegawai. Jadi dia pemimpin ini memimpin pengadaan pegawai ya. Jadi yang nomor 3 tadi dipimpin langsung oleh kepala kantor cabang. Nah ini ya. Terus yang kedua adalah menyusun jadwal. Dan melakukan pelatihan.
Menciptakan memberikan motivasi. Yang keempat, memberikan motivasi ya. Yang kelima, terakhir, melakukan evaluasi kerja. Ya, ini saya rasa jelas ya, tidak terlalu rumit ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Pengadaan pegawai, menyusun jadwal pelatihan, ya. Jadi peran pemimpin cabang terhadap sumber daya manusia itu ya, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, memberikan motivasi, melakukan evaluasi kerja, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar berkaitan dengan penempatan pegawai. Penempatan pegawai. Nah, penempatan ini ada faktor-faktornya. Kenapa kok pegawai A, pegawai B itu ditempatkan di suatu tempat? Faktor-faktornya apa aja? Nah, ya. Yang pertama adalah faktor prestasi akademis. Tulis dulu ya, nanti saya jelaskan. Prestasi akademis, pengalaman, usia. Nah, tak jelasin.
Nah, prestasi akademis itu apa? Prestasi akademis itu berarti ya tinggal kalau dia secara ini ya kinerjanya selama dia mungkin ini kalau mungkin bisa saya bagi baru ya. Kalau pegawai baru berarti kan belum ada kinerja sebelumnya. Nah, karena belum ada kinerja maka mungkin kalau dia prestasinya itu biasa-biasa aja kita tempatkan di pusat. Karena kalau pusat kan lebih terkontrol ya. Tapi kalau di daerah biasanya malah justru yang prestasinya tinggi. Ya, seperti itu ya. Nah, terus kalau yang lama, pegawai lama ya berarti dia punya kinerja yang bagus, kita tempatkan di daerah. Ya, karena kan daerah itu kan sulit terkontrol ya, teman-teman ya. Kalau di daerah kan sulit terkontrol. Sebenarnya kalau di pusat kan bisa dikontrol dengan baik ya. Mungkin pegawai yang biasa-biasa, sederhana, mungkin nggak terlalu kinerjanya nggak terlalu bagus, malah justru bisa di pusat gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ya yang bagus di pusat juga ada gitu. Jadi tergantung sih. Kalau biasanya yang daerah itu memang harusnya yang bagus, yang apa punya bisa memimpin di daerah gitu. Yang kedua pengalaman, ya pengalaman teman-teman pasti tahu ya, pengalaman tinggi maka punya kemampuan yang tinggi juga. Kesehatan fisik biasanya kalau udah semakin tua, ini sama dengan usia ya. Semakin tua biasanya juga senior ya, senior tuh biasanya kalau ditaruh di daerah juga susah gitu. Makanya lebih baik di pusat dan sebagainya itu. Itu pertimbangan-pertimbangannya ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman dari yang sudah saya jelaskan tadi? Silakan ada pertanyaan teman-teman. Pak, saya maaf izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang bagian peran pemimpin atau kepala cabang itu kan yang terakhir ada melakukan evaluasi kerja. Nah, itu kan biasanya dilakukan secara berkala. Nah, itu dilakukan berapa bulan sekali atau bagaimana, Pak, untuk aturannya itu? Oke, untuk evaluasi kerja ya. Iya, Pak. Oke, gini. Gini, biasanya saya kasih di bawahnya ya, saya tulis ya. Evaluasi atau penilaian kinerja. Nah, bagaimana? Biasanya itu 3 bulan sekali, ya, 3 bulan sekali. Nah, ini biasanya bukti, pakai bukti ya. Pakai bukti, biasanya misal contoh aja ya. Absen. Jumlah nasabah yang dikelola. Nah, ini kan angkanya selalu berfluktuatif ya. Nanti 3 bulan sekali dievaluasi. Misalnya Januari, Maret, April, Juni. Misalnya di sini jumlah nasabah yang dikelola ada 8 ya. Terus di yang April, Juni ada 12, ada peningkatan ya. Gitu. Jadi nambah 3. Nambah 3. Nah, ini juga menjadi sebuah sebuah penilaian kinerja yang bagus ya, karena kita bisa sesuai dengan
jumlah yang nasabah yang dikelola berapa gitu. Apalagi misalnya ada yang bisa menyebutkan, teman-teman. Ada yang bisa menyebutkan? Bisa nggak kepuasan layanan? Bisa. Kan setiap bank itu kan biasanya ada ini ya, ada ini suruh ngisi kepuasan layanannya, apakah baik, sedang, puas, ramah dan sebagainya ya. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah penilaian. Teller biasanya, kalau teller biasanya seperti itu. Ya. Gitu ya, Mbak Nurul ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Yang lain silakan. Ada? Teman-teman? Kita masih ada pertemuan lagi nggak, teman-teman? Atau udah UAS? Masihkah ada pertemuan lagi? Minggu depan masih pertemuan atau UAS? Udah ada kesepakatan belum sebelumnya? Sudah, Pak. Oh iya, masih pelajaran besok? Masih pelajaran atau UAS? Udah UAS kesepakatan minggu kemarin. UAS. UAS ya berarti ya? Minggu depan sudah UAS? Iya, Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, tadi udah nggak ada pertanyaan ya? Jelas semua ya? Saya rasa mudah ya. Nanti bisa dilihat, nanti saya upload di YouTube ini buat teman-teman yang mungkin belum bisa lihat, belum bisa mengikuti, bisa mengikuti nanti. Oke, kalau begitu, kalau memang minggu depan sudah UAS, berarti saya tutup ya untuk pembelajaran semester ini. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti perkuliahan. Saya memohon maaf, mungkin teman-teman belum puas dengan cara belajar lewat Zoom ini karena memang masih pandemi ya. Saya tidak bisa hadir di kelas dan juga memang belum ada himbauan untuk tatap muka di kelas. Maka saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia ya, jaga kesehatan. Kalau memang nggak perlu kemana-mana, nggak penting-penting amat, nggak usah pergi-pergi ya, karena kondisi masih belum membaik. Maka saya harap teman-teman juga sabar di rumah, ya, tetap belajar, tetap baca buku. Pesan saya jangan lama-lama kuliahnya, kalau bisa cepat selesai, cepat kerja, apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Itu. Terima kasih ya. Minggu depan kita UAS, nanti UASnya apa saya beritahu. Makasih ya. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.